Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran yang berikutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi minggu berikutnya, yaitu tentang negara-negara ASEAN, khususnya Brunei Darussalam dan Filipina. Mari kita mulai dengan negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara dengan pemerintahan berbentuk kesultanan. Penduduknya pada tahun 2015 0,4 juta jiwa, dengan hari kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984. Untuk simbol-simbolnya kalian bisa melihat di gambar tersebut. Lihat letak atau keadaan alam dari Brunei. Brunei Darussalam secara astronomi terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Untuk iklim, Brunei Darussalam memiliki iklim tropis. Semakin ke dalam, wilayah Brunei mempunyai curah hujan semakin tinggi. Untuk bentang alam Brunei Darussalam merupakan dataran yang relatif luas dan terdapat Teluk Brunei. Bagian selatan reliefnya kasar dan berbukit-bukit serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ketinggian daerah selatan berkisar antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di wilayah barat terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas. Untuk jumlah penduduk, pada tahun 2015 tercatat berjumlah 0,4 juta jiwa dengan angka kelahiran 17 dan angka kematian 3/1000 penduduknya. Pertumbuhan penduduknya 0,1% dan etnisnya adalah mayoritas orang Melayu. Etnis yang kedua adalah Tiongkok, sedangkan sisanya diperkirakan berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Untuk agama, mayoritas agama di Brunei adalah Islam. Yang kedua, Buddha, dan disusul dengan agama Kristen. Dalam negara Brunei Darussalam, peranan seorang sultan sangat penting karena merupakan simbol kenegaraan dan juga berperan sebagai pengambil kebijakan. Untuk perekonomian, Brunei ditopang sebagian besar dari hasil minyak gas dan bumi. Saat ini, negara Brunei merupakan negara yang paling tinggi pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia, sehingga dolar ini mendapat julukan sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil. Kerjasama dengan negara-negara lain juga dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Untuk sumber daya alam, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei.
Berikutnya adalah perikanan, yang merupakan sumber daya alam kedua setelah minyak dan gas bumi. Untuk kontribusi pertanian sangat kecil di Brunei Darussalam. Meskipun kecil, Brunei sudah menerapkan teknologi tinggi dengan sistem intensifikasi pertanian. Untuk kerjasama, Brunei Darussalam menjalin kerjasama dengan beberapa negara, termasuk diantaranya masuk sebagai anggota ASEAN pada tahun 1984. Kemudian menjadi anggota WTO, APEC, OPEC, dan juga OKI. Untuk hubungan kerjasama dengan Indonesia, terjalin hubungan diplomatik yang sudah lama sekali, baik kegiatan ekspor, impor maupun budaya. Untuk ekspor Brunei ke Indonesia seperti kapas, besi, dan baja. Sebaliknya, Indonesia mengekspor ke Brunei berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Negara berikutnya yaitu Filipina, dan nama resminya adalah Republik Filipina. Badan legislatifnya Dewan Nasional dengan bentuk pemerintahnya Republik. Penduduknya pada tahun 2015 adalah 103 jiwa. Satuan mata uangnya peso. Bahasa resminya adalah bahasa Filipino atau Tagalog, kemudian bahasa Inggris dan lain-lainnya. Untuk simbol dan bagian atau bendera dari negara Filipina, mohon dilihat di slide-nya. Untuk keadaan alam, Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang sebelah utaranya dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatannya dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Filipina secara astronomis terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 bujur timur. Luas wilayah kurang lebih 30.000 km persegi. Dan Filipina ini merupakan negara kepulauan, kurang lebih 7.107 pulau, namun yang masih atau yang sudah didiami baru 4.000 pulau. Untuk iklim di Filipina pada umumnya tropis dengan suhu udara antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Bencana alam sering terjadi di negara Filipina, antara lain angin topan, tanah longsor, gempa bumi, meletusnya gunung berapi. Untuk bentang alam, hampir seluruhnya berupa pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Namun ada bentang alam yang menonjol berupa titik tertinggi yaitu Gunung Apo, titik terendahnya adalah Paras Laut atau Palung Laut Mindanao, dengan sungai utamanya yaitu Cagayan, Pampanga, Agusan, dan Akno. Untuk penduduk Filipina pada tahun 2015, jumlah penduduknya 103 juta jiwa dengan pertumbuhan minus 0,1% per tahun, dengan etnik mayoritas adalah Filipino, merupakan campuran Melayu Spanyol, kemudian diikuti dengan etnis yang lain yaitu Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik, disusul Kristen, Islam, dan penjajahan Spanyol di
Filipina banyak mempengaruhi kondisi sosial dan budaya rakyat Filipina, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar, antara lain tentang agama. Kemudian adanya atau terdapat suku Moro di Pulau Mindanao dan Pulau Palawan yang besar beragama Islam. Banyak perkawinan antara orang-orang Spanyol dan orang suku bangsa Melayu yang disebut orang mestis atau disebut suku Filipino. Kenapa nama-nama mereka mirip-mirip dengan Spanyol? Karena pengaruh dari penjajahan. Tagalog merupakan suku utama di Filipina dengan bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Inggris. Untuk perekonomian, pada umumnya rakyat Filipina mengandalkan bidang pertanian. Namun, seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia, telah terjadi pergeseran dari sektor pertanian bergeser menjadi sektor industri. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 pada tahun 2015 berupa sektor industri elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, makanan, dan perikanan. Untuk kerjasama, Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara Filipina mengekspor ke Indonesia berupa gula, kopra, dan hasil pertanian lainnya ke Indonesia. Kerjasama tersebut tidak hanya dalam ekspor-impor, tapi juga perjanjian pemberantasan terorisme di wilayah kedua. Anak-anak, semakin jelas materi kita, maka akan semakin baik bagi kita semuanya. Karena itu, tolong kerjakan tugas individu supaya lebih mantap dalam mempelajari negara-negara ASEAN berikutnya. Kalian bisa membaca dari buku cetak atau browsing di internet, kemudian tulis di form yang sudah tersedia. Yang pertama yaitu sebutkan bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Filipina. Demikian anak-anak, semoga materi yang kita pelajari hari ini memberikan kita manfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.